wabarakatuh. Saya Firdaunaisi Salsabila dari program studi PGMI semester 2A, Fakultas Tarbiyah. Dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ustadzah Nur Fatimah MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, lalu para khalifah dinasti Abbasiyah dan perkembangan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Langsung saja. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Dinasti ini mengambil nama dari Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Abbasiyah berhasil memperoleh dukungan dari berbagai kelompok termasuk kaum Mawali atau non-Arab yang masuk Islam dan kaum Syiah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abu al-Abbas Asy-Syaffah setelah mengalahkan dinasti Umayyah dengan pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah kemudian memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, yang kemudian berkembang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Para khalifah dinasti Abbasiyah ada yang pertama Abu al-Abbas Asy-Syaffah dari 750 sampai 754 Masehi. Khalifah pertama yang mendirikan dinasti ini. Yang kedua ada Al-Mansur dari 754 sampai 775 Masehi. Khalifah kedua yang mendirikan kota Baghdad. Yang ketiga ada Harun ar-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi. Khalifah yang memerintahkan pada puncak kejayaan Abbasiyah dan terkenal karena ceritanya dalam 1001 Malam. Yang keempat atau yang terakhir ada Al-Ma'mun dari 813 sampai 833 Masehi. Khalifah ini dikenal dengan pendiriannya terhadap Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya perkembangan kebudayaan masa Abbasiyah, yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan. Pada masa Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Banyak ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi atau matematika, Ibnu Sina atau kedokteran, dan Al-Biruni atau astronomi muncul pada masa ini. Yang kedua ada sastra. Karya-karya sastra seperti 1001 Malam menjadi populer. Penyair dan penulis seperti Al-Mutanabbi dan Abu Nawas juga terkenal. Yang ketiga ada arsitektur. Pembangunan masjid besar, istana, dan kota-kota menunjukkan kemajuan arsitektur, dengan Baghdad menjadi salah satu contoh utama. Yang terakhir ada filsafat. Pemikiran filsafat berkembang dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Al-Kindi yang berusaha menyelaraskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran pada abad ke-10 dan akhirnya runtuh pada tahun 1258 ketika Baghdad diserang oleh bangsa Mongol. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.